Oke teman-teman, ada 4 saham yang akan kita pantau besok ya. Yang pertama Tris, yang kedua Petis, yang kedua AMF dan Zata. Kita lihat satu persatu. Tris dikunci di posisi arah dengan 696.000 lot teman-teman ya. Nah di 266 itu ada pembelian yang lumayan banyak ya kemarin. Jadi kemungkinan Tris ini besok akan naik ya, naik di pagi hari teman ya. Jadi kalau tidak sempat masuk di harga pembukaannya, kalau dia open gap up misalnya, dia terbang 5 atau 6% misalkan ya, teman-teman jangan masuk ya, jangan masuk. Kenapa? Karena di historinya kita bisa lihat chartnya di sini. Setelah dia naik tinggi ya, nah ini kan sebelumnya dia naik ini ya. Nah dari sini 18 tutup di 262. Sorry bukan yang itu, yang ini malah langsung turun teman ya. Yang ini malah langsung turun. Nah ini. Nah ini, teman bisa lihat ini. Tuh sorry. Nah, ini naik ke 248 ke 294. Nah paginya dia terbang naik ke 330 kemudian turun ya. Nah kemungkinan kasus seperti ini bisa ini juga nih. Nah ini beberapa kali ini terus naik ke 207 ya, dari 158 ke 207, besoknya dia terbang 107 ke 258, turun ke 193. Ini penurunannya sangat dalam sekali teman ya. Begitu juga yang ini 198 naik ke 249, besoknya dia open gap up ke 2 atau dia terbang ke 284 kemudian tertekan turun lagi. Nah ini kemungkinan juga akan seperti itu ya, kemungkinan, atau bahkan bisa juga kayak gini teman ya. Kalau ini kan kita pasti sudah tidak masuk ini, karena dia tidak pernah naik satu tick pun, tidak pernah. Ini jelas sekali tekanan jualnya langsung di pagi hari itu langsung kuat tekanan jual, jadi kita tidak akan masuk kalau dia kondisi seperti ini ya. Nah ini yang saya maksud juga, tutup di 232 kemudian lompat ke 256 kemudian tertekan turun. Nah ini juga besok berpotensi seperti itu, makanya saya wanti-wanti ke teman-teman di Tris ini, kalau sempat masuk di harga pembukaan misalkan, kemudian diangkat naik 2-3% atau 4%, kemudian langsung keluar teman-teman, jangan masuk dulu ya. Kapan perlu jangan masuk lagi ke saham Tris ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua PTIS atau Petis. Nah ini cukup bagus juga ya, volumenya cukup bagus kemarin. Nah, ini dia. Nah di sini kita lihat dari kendaraan ini dia mengalami kenaikan dari posisi ini juga ya, posisi ini juga sama seperti sekarang ini, naik dia ke 482 malah sampai ke 500-an ya, 570-an. Nah ini baru kenaikan yang kedua. Saya tidak tahu akankah dia akan melanjutkan histori yang seperti ini atau besok dibawa turun. Saya tidak paham karena kondisi pasar sekarang lagi sepi ya teman ya, lagi sepi. Teman mungkin akan banyak melihat volume seperti ini, itu menandakan pasar lagi sepi ya. Artinya apa teman-teman, masuk 1000 lot itu susah sekarang, mau jualan pun susah ya, mau beli pun nggak cukup segitu misalkan ya. Jadi hati-hati ya. Makanya saya menyarankan, apalagi dengan adanya peraturan baru atau peraturan lama yang akan diberlakukan lagi ARB simetris, teman-teman dari sekarang mulai masuk ke saham berfundamental bagus, supaya nanti kalau sudah diberlakukan kita sudah di dalam dan kita tinggal menunggu lonjakan harga itu saja. Nah itu makanya saya sarankan khususnya bagi pemula-pemula ya, masuk ke saham-saham dengan fundamental bagus ya. Kita sudah bikin juga saham-saham itu di grup gabung atau fitur langganan, teman masuk saja di situ, tidak ada ruginya ya, tidak ada ruginya. Teman-teman tidak beli pun tidak masalah, teman lihat saja juga boleh untuk pelajaran atau untuk ilmunya. Oke.
pencet saja tombol gabung atau tombol join itu, teman bergabung di situ. Itu yang kedua ya, PTIS. Kemudian yang ketiga SAMF, harganya 500-an. Nah ini volumenya juga tidak terlalu besar ya. Ya maklum seperti yang saya bilang tadi, penurunan transaksi harian itu sangat-sangat jauh teman ya, sangat besar penurunannya. Kita lihat SAMF volumenya bagus ya. Nah ini dia chartnya sekarang. Yang membuat saya tertarik karena dia full apa namanya ya, power buy itu benar-benar kuat teman ya, power buy-nya benar-benar kuat. Besok kita pantau saham ini ya, dengan catatan tetap saja kita harus pakai money management yang ketat ya teman ya. Begitu dia minus 1-2% teman langsung buang ya. Jangan coba-coba hold saham yang kita tidak analisa fundamentalnya ya. Ini saya sama sekali tidak melihat fundamental, murni dari volume ya. Yang keempat Zata juga pergerakannya sangat bagus kemarin ya, walaupun udah tertekan turun di penutupan sesi. Nah dari candle yang ini ya, kita melihat peluangnya besoknya juga dia naik ya. Tapi di sini dia naik tinggi, besoknya dia terbang atau open gap up kemudian tertekan turun. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Jadi kita tidak bisa tidak melihat bid offer ya, tidak bisa mengabaikan melihat pergerakan harga. Jadi apapun indikasi atau indikator yang kita pakai, keputusan terakhir tetap kita memperhatikan bid offer, pergerakan harga atau price action. Oke teman, begitu saja, semoga bermanfaat dan selamat malam.